welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Jemima. Dan kalau teman-teman baru di sini, welcome, nice to meet you. Aku tahu banyak dari kita yang masih suka bingung setiap kali cobain produk baru. Kulit kita menunjukkan suatu reaksi, entah itu muncul beruntusan atau dia ada jerawat. Kita bingung apakah harus meneruskan memakai produk itu atau sebaiknya dihentikan. Bingung banget apakah ini tuh purging atau breakout. Kalau misalnya teman-teman yang masih pemula dan baru akan mencoba suatu skincare, kita akan bahas sedikit tentang definisi atau pengertian dari purging dan breakout ini. Purging adalah istilah di mana produk tersebut bekerja, tapi wajah kita needs to get worse before it gets better. Produk ini akan membuat kulit kita terlihat lebih buruk sebelum pada akhirnya membaik dan menjadi sehat. Tapi kalau breakout itu adalah istilah ketika kita mengalami reaksi ketidakcocokan. Jadi memang bukan it gets worse before it gets better, tapi memang akan get worse and worse and worse, lebih buruk lagi, gak akan pernah menjadi lebih baik. Itu namanya breakout. Kenapa penting untuk kita mengetahui perbedaan purging atau breakout dan kenapa masih banyak yang bingung? Karena pada awal muncul purging ataupun breakout terlihat sama gitu, terlihat seperti jerawat, seakan-akan mirip gitu gejalanya. Jadi itu yang membuat kita pastikan ragu apakah harus stop atau terusin. Dan again, kalau kita nggak bisa bedakan purging dan breakout itu kayak gimana, terus tiba-tiba kita langsung judge, stop aja deh produk itu, nggak usah dipakai. Ternyata itu purging. Padahal sebenarnya kalau diterusin pakai akan lebih baik lagi. Kita butuh sabar aja gitu. Nah, dari penentuan purging dan breakout inilah kita bisa memutuskan apakah melanjutkan pakai produk itu atau sebaiknya dihentikan aja. Jadi di video ini aku akan bahas 3 perbedaan purging dan breakout yang mudah dikenali. Semoga setelah nonton video ini akan mengurangi kebingungan teman-teman whether to stop using a product or continue using it. Oh ya, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke videonya. Yuk, aku akan bahas perurutan. Yang pertama, apa saja dari suatu skincare itu yang dapat men-trigger atau memicu purging. Yang kedua, apa saja dari skincare products itu yang bisa men-trigger breakout atau memicu breakout. Yang ketiga, aku akan bahas 3 ciri khas yang bisa kita bedakan dengan mudah. Dan yang terakhir adalah tips agar supaya saat kita purging tidak akan menyakitkan dan mudah untuk dijalani prosesnya. Yang pertama, apa saja dari skincare products yang dapat memicu purging? Pertama adalah komposisi dari skincare products yang kalian gunakan. Fungsi skincare products yang kalian baru mau coba itu apa? Kalau skincare itu mengandung active ingredients seperti AHA, BHA, PHA, pokoknya hydroxy acid, vitamin C, retinol atau vitamin A, benzoyl peroxide, dan produk scrubs. Kalian harus langsung keep in mind dan memaklumi bahwa kemungkinan terjadinya purging itu ada. Karena komposisi-komposisi ini dia mempercepat regenerasi kulit atau faster the skin cells turnover. Coba ambil kaca dan perhatikan ada seberapa banyak whiteheads atau komedo putih bisa ya. Jadi seperti apa ya? Dia kayak menggunduk tapi kecil banget, bahkan hampir nggak kelihatan kalau kita nggak perhatikan baik-baik. Yang terbentuk karena pori-pori kita tersumbat. Tapi pada akhirnya dia akan keluar sebagai jerawat anyway. Komposisi aktif inilah yang memicu komedon ini muncul menjadi jerawat di permukaan kulit 2 kali lipat lebih cepat. Contohnya, biasanya terbentuk jerawat dari komedo itu 2 minggu. Nah, kalau pakai skincare yang punya komposisi aktif, bisa jadi 1 minggu. Nah, aku bahas ini supaya bisa langsung tanamkan kepikiran, wah, skincare ini baru, lihat komposisinya, oh ada komposisi aktif. Jadi kalau baru mau aku cobain, aku bisa jadi akan terkena purging dulu sebelum kulit membaik, supaya udah siap mental gitu, udah memaklumi terlebih dahulu. Tapi camkan bahwa saat komedo-komedo kecil kita keluar menjadi jerawat gede dan dia udah kering, udah sembuh, resiko untuk timbul lagi jerawat baru udah enggak ada. Jadi udah gitu doang, segitu doang, dan kulit akan mulai memperlihatkan perkembangan menjadi lebih baiknya. Our skin will settle and get clearer. Tapi kak, aku pernah kok dulu coba skincare baru yang mengandung komposisi aktif yang tadi kakak sebutin, tapi aku nggak purging. That's good, bisa seperti itu, bagus. Itu artinya kulit kamu mentoleransi dengan sangat baik kadar atau konsentrasi komposisi aktif yang terkandung dalam skincare products yang kamu cobain itu. Bersyukur kalau kayak gitu. Aku juga punya skincare yang ada active ingredients yang di kulit aku nggak butuh purging dulu untuk jadi bagus.
bagus. Purging ini nggak semua orang pasti alami, melainkan semua orang bisa saja mengalami. Sekarang ke topik yang apa sih dari produk skincare itu yang bisa memicu breakout. Sebenarnya yang salah bukan produk skincare-nya. Asal yang kalian pakai betul-betul skincare yang original, udah BPOM, itu berarti semua kadarnya, semua konsentrasinya, semua formulasinya udah lulus uji untuk keluar di pasaran. Hanya saja kulit kalian tidak cocok sama formulasinya, atau ada salah satu bahan yang dipakai produk skincare itu yang kamu alergi, kamu sensitif terhadap bahan itu, nggak bisa mentolerir formulasi dari skincare produk itu yang memicu terjadinya breakout. Dan cenderung breakout itu akan bermunculan terus, nggak sembuh-sembuh, bermunculan lagi, dan lagi, nggak ada habisnya. Selama kalian terus pakai produk itu, breakout itu akan selalu muncul. Kulit nggak akan buruk dulu baru menjadi lebih baik, nggak, dia diburuk-buruk mulu. Buruk-buruk terus sampai kalian stop pakai produk itu, karena memang kulit kalian enggak cocok, atau simply konsentrasi dari skincare produk tersebut terlalu irritating untuk kulit kamu, dan kamu akan malah lebih merusak kulit ketika kamu teruskan pakai produk skincare tersebut. Sekarang kita ke topik yang paling ditunggu-tunggu, gimana lihat bedanya itu purging atau breakout. Dan 3 perbedaan yang mudah dikenali antara purging dan breakout adalah lokasi, durasi, dan jenis jerawat. Lokasi, purging biasanya muncul di tempat yang kalian biasanya jerawatan. Jadi perhatikan pola jerawat kalian muncul. Kalau memang kalian berjerawatan biasanya satu muka, tapi pasti ada certain area atau area tertentu yang jerawatnya lebih banyak dibandingkan area lainnya. Perhatikan tempat yang sering banget itu muncul, dan kalau purging terjadi, dia akan terjadi di tempat itu. Supaya lebih mudah dikenali juga, sebelum kalian coba produk baru, ambil kaca dan lihat baik-baik seluruh area muka kalian. Dimana yang ada komedo kecil-kecil atau beruntusan satu-satu, mulai dari yang memang kelihatan sampai yang kecil banget hampir nggak kelihatan, itu perhatikan baik-baik. Kalau purging, di mikro-mikro komedons itulah yang akan keluar menjadi jerawat. Jadi purging muncul di tempat yang biasanya kalian muncul jerawat, atau di tempat yang memang udah ada mikrokomedonsnya, dan nanti lama-kelamaan akan sembuh, bersih, enggak muncul lagi jerawat baru. Purging tidak terjadi berulang-ulang karena kulit sudah akan menyesuaikan. Sedangkan breakout, lokasinya tuh random banget, dimana aja dia bisa muncul. Bahkan di tempat-tempat yang baru gak ada mikrokomedo, tiba-tiba muncul di situ. Atau di tempat yang kalian gak biasanya jerawat. Aku gak biasa jerawatan di pipi bagian sini nih, tiba-tiba muncul jerawat di situ. Itu bisa dicurigai sebagai breakout. Next, durasi. Kalau purging biasanya akan terjadi ya 28 hari lah, atau bisa juga 6-8 minggu. Dengan catatan ya, produk yang kalian coba itu punya active ingredients. Kalau nggak punya active ingredients, jangan kasih kesempatan 6-8 minggu. Jadi kalau dia ada active ingredients, setidaknya berikan 28 hari atau 6-8 minggu. Itu juga yang banyak disarankan oleh dermatologist atau ahli kulit. Nah, aku mau kasih sedikit pendapat aku nih di sini. Kalau aku di kulit aku sendiri, aku benar-benar memahami regenerasi kulit memakan waktu 28 hari atau 6-8 minggu. Tapi kalau aku coba suatu komposisi aktif dalam suatu skincare products, terus muncul nih jerawat. Walaupun kita punya 6-8 minggu untuk memberikan kesempatan kepada produk itu bekerja dan melihat progresnya di muka kita, seenggaknya di 2 minggu pertama kalian udah bisa lihat, oh jerawat ini yang muncul cepet banget kok hilangnya. Kalian udah bisa nilai dari jerawat yang muncul itu, dia muncul terus cepet hilangnya nggak? Atau lebih lama? Biasanya aku kalau jerawatan 4 hari hilang kok, tapi kok ini munculnya udah 2 minggu nggak hilang-hilang ya. Nah itu aku biasanya udah nggak tunggu 6-8 minggu, udah aku nggak berani teruskan. Tapi kalau dia muncul terus 4 hari udah hilang, ya udah setelah 4 hari pasti masih ada muncul kan, tapi kayak satu-satu dan masih di tempat yang biasanya aku muncul jerawat. Ya udah, aku masih memberikan kesempatan sambil melihat tekstur kulit aku. Kalau dia jadi lebih bagus, wow, berarti produk ini memang bekerja. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan jerawat itu. Dia muncul, tapi harus cepat juga hilangnya kalau purging. Dan nggak akan berulang, nggak akan. Sedangkan kalau breakout, itu durasinya forever and ever,
happily ever after. Sadly, dia nggak akan ada habisnya. Breakout tidak akan ada ujungnya, tidak ada durasinya. Durasi breakout berapa lama nggak ada. Karena yang memicu breakout adalah ketidakcocokan kamu sama suatu bahan di produk skincare itu. Selama kamu alergi, selama kulit kamu nggak bisa mentoleransi bahan itu, nggak akan kelar-kelar. Semakin lama kalian terus pakai, ya semakin lama itulah breakout akan terus muncul. Hingga kalian stop pakai produk tersebut. Yang ketiga adalah jenis jerawat. Purging, jenis jerawatnya itu normal blown, enggak yang parah banget, merah banget, gede banget, enggak yang kayak gitu. Normal aja jenisnya, yang mau merah, kadang sakit tapi dikit aja, dan ukurannya cenderung hanya kecil sampai sedang, enggak sampai yang gede banget. Tapi kalau breakout, wah, dia bisa irritating, terasa mengiritasi sekali dan tidak biasa. Gede banget, merah banget, atau merah-merah terus gatel. Atau kulit kalian terasa panas, terasa terbakar, gatel banget, terus kemerahan. Itu adalah indikasi breakout. Walaupun dia muncul di tempat yang biasanya kalian berjerawat, tapi kalau jenisnya udah yang mengganggu banget, mengiritasi banget, merah banget, apalagi kalau sudah seperti jerawat batu, itu bukan purging lagi, itu udah breakout. Jenis jerawat purging sangat jarang sekali, itu dermatologi sendiri yang mengatakan sangat jarang, sangat langka yang modelnya seperti cystic acne atau jerawat yang gede banget terus seperti ada isinya gitu, seperti bernanah hampir kayak bisul, atau jerawat batu. Itu purging nggak seperti itu. Itu lebih mengindikasikan ke breakout. Jadi sebaiknya kalau udah ada kayak gitu, jerawat batu atau jerawat dalam kulit nggak bisa keluar, dia benjol aja gitu nggak keluar-keluar, itu menggambarkan breakout. Jadi jangan lupa, 3 cara mudah untuk mengenali purging dan breakout adalah lokasi, durasi, dan jenis. Kalau kalian bukan orang yang percaya sama adanya purging, that's okay, it's your choice. Tapi secara medis, secara scientific, ahli-ahli kulit juga mengakui adanya fase purging pada kulit. Topik terakhir adalah cara agar supaya ketika kalian purging nggak akan begitu mengganggu atau menyakitkan. Tapi sebenarnya purging nggak semenyakitkan itu sih. Tapi untuk membuatnya lebih tidak terasa, inilah beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kenalkan secara perlahan-lahan skincare baru yang kalian mau coba itu. Kalau dia produk baru, sebaiknya jangan langsung dipakai 2 kali sehari, setiap hari. Pelan-pelan aja dikenali di kulit kalian. Misalnya kalian baru mau coba vitamin C nih, 1 minggu, mulai dari 1 kali dulu pakai. Kalau memang kalian paling takut banget, 1-2 kali lah. Terus lihat kulit kalian. Kalau aman-aman, pelan-pelan kalian bisa tingkatkan keseringannya. Mulai dari 3 kali seminggu, 4 kali seminggu, 5 kali seminggu, sampai setiap hari. Dengan demikian, purging itu akan less painful, less visible. Yang kedua, kurangi konsentrasinya. Misalnya kalian mau pakai AHA BHA, mulai dari konsentrasi yang rendah dulu. Misalnya 1% sampai 3%. Jangan langsung yang konsentrasinya tinggi banget. Yang ketiga, dibarengi dengan skincare atau misalnya sheet mask juga boleh, yang soothing atau calming. Dengan demikian kulit akan lebih tenang dan akan lebih santai, lebih relax dalam memasuki fase purging itu. Cara berikutnya adalah kalau misalnya udah keluar nih jerawat purging, kalian bisa bantu mempercepat pengeringan jerawat itu dengan menggunakan totol jerawat. Kalian bisa pakai acne sealing gel atau serumnya L Formula yang acne, itu ditotolin aja di area jerawat. 2 itu yang personally aku sering pakai untuk mengeringkan jerawat. Semoga video ini boleh bermanfaat buat teman-teman semua dan lebih bisa menentukan produk ini cocok atau enggak, meneruskan suatu produk atau stop suatu produk tersebut. And that's all guys for today's video. Thank you guys so much for watching. Jangan lupa follow aku di Instagram karena aku sering share rutinitas aku, produk-produk apa yang aku pakai, tips skincare, beauty, dan masih banyak lagi. Suka ngeracun juga kadang-kadang. And I will see you guys in my next video. Bye bye guys.